Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Sutrisno dari kelas TI 21 CNET 1 dengan NIM 312110385. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi yaitu dengan akses GPIO pada ESP32 port. Oke, langsung ke materi ya teman-teman. Apa itu mengakses GPIO pada ESP32? Dalam mengaktifkan LED built-in ESP32 ada alat dan bahan tentunya. Yang pertama ada ESP32, yang kedua ada laptop atau komputer, yang ketiga adalah kabel USB, micro B, dan yang keempat teman-teman harus punya Arduino IDE untuk pemrogramannya. Nah, di sini pemrogramannya ESP32 dapat mengaktifkan LED build. Ini langkah-langkahnya ya teman-teman. Yang pertama adalah jalankan Arduino IDE pada laptop atau komputer kalian. Nah, yang kedua ada pada ESP32 LED terdapat GPIO2 untuk mengakses perlunya yang dilakukan inisial pin yang akan digunakan dengan cara menambahkan kode seperti di bawah ini ya teman-teman. Tuh, ada LED in, LED underscore with sama dengan 2. Lanjut next. Nah, untuk mengaktifkan LED pemrograman ESP sudah dapat mengaktifkan LED built-in. Lanjut, mengkonfigurasi GPIO tentunya akan dijadikan sebuah input atau output digunakan fungsi pin mode. Untuk mengaktifkan LED built perlu dilakukan inisialisasi LED built-in sebagai output dengan cara menambahkan kode di bawah ini. Pin mode LED underscore built-in, output, dan jangan sampai salah ya teman-teman cara penulisannya. Nah, di sini juga ditambahkan juga dengan kata-kata digital rate sama LED bullet, dan di sini bedanya itu ada di high pakai high teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini contoh kode lengkapnya teman-teman. In bullet, nah sama dengan 2. Ini dapat ditulis di Arduino IDE teman-teman kalian ya. Nah, koneksi ESP32 dengan laptop menggunakan kabel USB. Pastikan board dan port yang dipilih pada sesuai tool Arduino IDE itu sesuai dengan kalian yang pakai. Nah, ini contoh mengaktifkan LED-nya ya teman-teman. Kalian dapat klik toolnya. Nah, nanti di sini kalian dapat pilih ESP Dev Module. Nanti pilih ESP32 dan pilih ESP Dev Module ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak ada ESP32-nya, nah di sini teman-teman dapat menginstal dulu dengan di menu pencarian. Nah, nanti dapat di-download dulu, diinstal dulu, nanti akan muncul langsung ketika sudah selesai diinstal di Arduino-nya tersebut. Nah, portnya nanti dipilih untuk COM4. Ini teman-teman, COM4 ya. Lanjut. Nah, kalau sudah selesai, kita dapat klik CTRL plus R untuk mengecek adanya error atau enggaknya. Nah, di sini kalau ketika tidak error akan muncul seperti contoh tabel di bawah ini, teman-teman. Ini ketika tidak error akan muncul seperti ini, teman-teman. Don't uploading. Nah, next. Dalam pemrograman SU membuat kedip langsung saja. Oh, ini nih, langsung ke pemrogramannya langsung ya, teman-teman. Setelah itu dapat membuat LED berkedip itu dengan contoh
kode shortcut seperti ini ya teman-teman. Kalian dapat ditulis di Arduino IDE-nya tersebut. Nah, ini shortcutnya yang lengkap. Nah, untuk delay-nya kalian bisa atur sendiri, ini per detik atau per menit bisa juga teman-teman. Dan jangan sampai salah cara penulisannya. Kalau ketika penulisannya salah, dapat error juga tentunya. Walaupun salah titik atau koma itu dapat menyebabkan error teman-teman. Nah, ketika sudah ditulis selesai, pastikan boardnya dipilih sesuai juga. Kembali ke CTRL plus R untuk mengecek error atau tidaknya. Jika tidak terdeteksi error, maka klik upload CTRL-U atau bisa digunakan dengan CTRL-U teman-teman. Sehingga ketika diupload, nah nanti akan masuk ke board ESP32-nya. Setelah proses pengunggahan selesai, LED akan berkedip tiap 1 detik atau setiap kalian atur detiknya itu berapa. Kalian atur menitnya itu berapa. Seperti itu ya teman-teman. Nanti dapat dicoba. Nah, di sini juga dapat menggunakan serial monitor pada Arduino IDE-nya ya teman-teman. Alatnya sama, yaitu ESP32, laptop, kabel USB micro B, dan Arduino. Yang pertama, jalankan Arduino-nya dulu teman-teman. Nah, di sini ditambahkan dengan string teman-teman. String himbauan sama dengan selalu patuhi protokol kesehatan. Nah, di sini tulis ini di variabel baru lagi. Contoh seperti ini. Nah, ini contoh lengkapnya seperti ini teman-teman. Ada string himbauan, void setup, serial begin, ada void loop, dan tentunya delay-nya ini dapat diatur oleh sesuka kalian. Berapanya per detiknya berapa, dan itu sesuai kalian tentunya teman-teman. Dan tidak boleh ada salah dalam penulisannya. Next. Nah, ketika sudah selesai ditulis, kalian dapat klik CTRL untuk mengecek error atau tidaknya. Kalau tidak error, maka klik CTRL-U untuk upload kodenya, sehingga kode tersebut akan masuk ke monitornya tersebut untuk memunculkan perintah kalian itu apa. Nah, contoh ini adalah hasil dari ketika tidak error akan muncul seperti ini teman-teman. Selalu patuhi protokol. Nah, ini IP-nya akan muncul seperti ini. Ini teman-teman. Nah, ini ya teman-teman. Selalu patuhi protokol dan bla 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 bla, banyak ya teman-teman. Oke, nah nextnya akan dihubungkan dengan jaringan internet dengan melalui WiFi teman-teman. ESP alatnya sama, ada ESP32 jaringan internet tentunya, laptop, kabel USB, micro B, dan Arduino-nya. Yang pertama sama, yaitu jalan Arduino-nya tersebut. Nah, di sini kalian ketik dulu tanda garis terus include WiFi plus WiFi titik H, teman-teman. Nah, nanti di sini akan dituliskan Coshcar SSID. Nah, ini untuk nama HP kalian, dan Coshcar password. Nah, di sini untuk password WiFi-nya kalian yang akan disambungkan itu apa. Oke, nah di sini juga ketik juga WiFi begin SSID dan password. Di sini adalah akan diinisialisasikan boardlet dan menghubungkan dengan WiFi ke ESP32-nya. Sehingga fungsinya disebut untuk memulai koneksi dengan WiFi. Saat proses menghubungkan ESP32 dengan jaringan internet berlangsung, serial monitor akan mencetak setiap 500 ms atau million second dan akan mencetak WiFi connected dan IP address ketika
ESP32 berhasil tentunya teman-teman. Nah, ini contoh shortcut yang lengkapnya. Tentunya teman-teman dapat ditulis dan tidak boleh salah dalam penulisannya, teman-teman. Nah, di sini ada delay-nya juga dapat diatur sesuka kalian. Ini contoh lengkapnya ya teman-teman. Nah, ini nah SID-nya misal Redmi Note 8 itu HP-nya. Nah, passwordnya itu WiFi-nya itu 1234567 Nah, ini disesuaikan dengan HP kalian, WiFi kalian, dan password WiFi-nya kalian itu apa. Oke, lanjut. Setelah ditulis semua, nanti kembali di CTRL-R untuk mengecek atau error tidaknya. Setelah tidak error, tentunya kalian teman-teman upload lagi ke CTRU untuk mengunggah kode tersebut akan dijalankan ke port ESP32-nya. Dan nah, ini ketika tidak ada error akan muncul seperti ini teman-teman. WiFi connected. Nah, di sini ada IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.43.19. Nah, ini untuk yang sudah terhubung dengan jaringan teman-teman, jaringan internet. Ini hasilnya seperti ini ya teman-teman. Baik, sekian dari saya, penjelasan dari saya. Mohon maaf kurang lebihnya bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.